Sapu pengaman. Berjuang. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang wisata Cibulan. Selamat menyaksikan. Okay, let's go. A few moments later. Perjalanan. Ya, Bapak, kami dari Universitas Kuningan, kelompok 2 Fakultas Hukum, mata kuliah Jati Diri, bakal, ini kan lagi kunjungannya Bapak ke Tujuh Rupa di Cibulan. Kita sangat-sangat antusias banget sama Tujuh Rupa Sumur di Cibulan ini. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa? Nama saya Dosan. Dosan. Kalau dibilang saya juru pelihara di sini. Jadi Bapak ini bertugas sebagai yang memelihara sumur Tujuh Rupa di Cibulan. Terus pelihara itu kalau bahasa situsnya nama juru kunjungan. Juru kunjungan. Bapak, pertanyaan yang pertama, kenapa sih tujuh sumur ini bisa ada gitu? Sejarah awalnya itu gimana? Sejarah awalnya nih, jadi dulu Raden Pamanahasa yang menggelar Prabu Siwa pernah tafakur di sini. Makanya ada patilasan. Patilasan itu tempat tafakurnya beliau. Menciptakanlah 7 sumur untuk siar Islam beliau. Untuk siar beliau, makanya orang-orang yang di sini diarahkan untuk ziarah kubur beliau. Lalu kenapa sih Bapak sumurnya itu berjumlah 7? Berhubung Raden Pamanarasa itu seorang hafiz Quran, Al-Fatihah itu meliputi 7 ayat. Terus abdas itu salah satu rukun abdas itu ada 7. Kan pertama ini langsung ceritain semua ya. Kenapa disebut kejayaan? Di saat kumur-kumur secara syariat wudhu gitu kan, mahrifatnya itu membersihkan lisan dari perkataan yang kotor-kotor. Nah terus kenapa ada sumur itu kejayaan? Kenapa sumur kedua keselamatan? Nah setelah kumur-kumur itu cuci muka, minimal itu dekat dengan Gusti Allah, cahaya kemuliaan. Nah ketiga di pengabulan itu hidung dulu kan yang kedua ya, terus muka, terus keempat kemuliaan, tangan, perbuatan yang indah dan baik. Yang kelima disadani itu bahasa Sunda Wiwitan, bahasa sekarangnya mah cita-cita, minimal penghapusan mindset yang jelek-jelek di pikiran itu dibuang. Nah terus keenam umur direncana. Nah direncana berarti jangan mendengar bisikan yang tidak baik gitu kan. Nah terus yang ketujuh kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, bersihkan dari segala perbuatan. Oke, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak berdasarkan sama teman saya Pak dan ketemu sama Bapak. Bapak perkenalkan nama saya Najim Mujibah. Di sini saya akan bertanya asal usul Kamilata dari mana? Ikan dewa atau ikan cipulan ya. Cikal bakalnya itu sejarah dari sang Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa. Dia dikasih hadiah dari raja terdahulu gitu. Makanya terus dia memelihara. Kenapa disebut ikan dewa? Karena sang Prabu itu hidup di zaman sebelum Muslim baru masuk. Ikan dewa. Dalam artian kenapa didewakan? Pada intinya untuk melestarikan
sejarah ikan itu supaya tidak punah. Nah, alhamdulillah ikan cibulan itu masuk 7 ikan langka di dunia versi on the spot. Maka sekarang dilindungi Dinas Perikanan Nasional. Nah, ikan cibulan ini kalau kita ke Jepang di Gunung Fuji ya, kalau pernah ke sana itu ada, itu sama seperti itu. Jadi peninggalan sejarah Sang Prabu Siliwangi menjadi ikon keinginan yang wajib dipelihara dan dilestarikan. Sudah. Terima kasih. Tak mau waktu ini habis, penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh, dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. 3. Perkenalkan, saya Rangga. Jadi saya menanyakan, ada nggak sih Pak pengelolaan atau penjagaan kelestarian ikan dewa atau ikan cibulan di kolam ini? Kalau kita di Perdes, Desa Manis itu kan Desa Manis Kecamatan Jarak itu di Perdes kan, pada bahwa pendapatan hasil cibulan itu dikembalikan 25% dari salah satunya itu pakan desa yang cuma adanya tuh yang ada kutip, ada kutipnya di Perdes ada, tapi ya itulah Indonesia gitu, dan nggak mau ini, tapi diperdeskan dan ada anggarannya. Tapi bagaimana sih Pak pengelolaannya biar kita itu? Kalau keinginan saya simpel aja, saya juga pernah sekolahnya, keinginan saya itu simpel, karcis yang sekarang itu diambil Rp1.000 dalam satu kali untuk pakan ikan yang perawat. Nggak usah ribet-ribet, ini gitu, dipisahkan gitu manajemennya, nanti ketemu jawabannya. Ketimbang kita udah global baru ini ya jasa harga tinggal yang berhubung kurang profesional gitu. Pada intinya keinginan saya gitu, satu karcis pemotongan angka berapa untuk pemeliharaan ikan biar lestari, jangan sampai kita malu dengan. Saya pernah nangis di sini. Ada wisatawan dari Swiss datang ke petilasan, nangis ngeliat ikan nangis. Ternyata saya ngobrol dengan juru bicaranya. Di Swiss pun ada petilasan Sang Prabu. Diperlihatkan gambarnya, nggak tahunya seperti kerajaan gitu. Ikannya pun ada. Kenapa di tempat aslinya kok seperti ini? Itu yang mereka nangis. Makanya beliau berbicara itu, kenapa di Swiss tidak ada tentara dan Polri, polis kan gitu. Tapi ini semuanya damai, aman, karena filosofi asli-aslinya diterapkan. Tapi negara Swiss diserang seluruh dunia kan itu filosofi Sang Prabu. Cuman di area kita ya seperti asah asuh moral budaya bangsa bak morgan tidak diaplikasikan dalam
Nah, manajemen Kidlan itu keinginan saya seperti itu. Ada zakat mal. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan belau. Otong bebean, masak itu, wali nona minta, daun sampah kari. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, pizza sayangnya. Dong bilang nona mau gue sampai, patah sayangnya. Guys, kita akan mengajari ikan berenang, ya kan?